Pulling up on the fucking ripstick. White Converse with my jealous outfit. Funny was what feelings was I'm finna hit 'em. Halo Sobat SMK, welcome back to Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Kenalin aku Rachel Girsang selaku host di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu curhatan anak SMK. Nah Sobat, pasti kalian pada gak asing kan dengan kata-kata kenapa sih SMK? Belum juga sekolah kamu sudah harus memilih jurusan. Awal-awal menjadi siswa SMK ada banyak yang menganggapmu sebelah mata. Tak jarang kamu juga akan dicap nakal. Namun ada juga tantangan yang melunturkan semangatmu sebagai siswa SMK, kamu harus magang. Itulah SMK. Kita akan mendengar curhatan bintang tamu kita yang akan menceritakan selama ia di SMK. Ingin tahu curhatannya? Stay tune terus di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Itu kalian pakai apa sih kok bagus gitu warnanya? Ini nih Wi, kami tuh pakai produk dari Implora 01 Dusty Nude diperpadukan oleh lip tint Implora nomor 1 Vampire Bot. Oh, jadi gitu. Nah, coba. Satu lagi. Wah iya, bagus banget warnanya. Ini transfer proof ya? Iya dong Wi. Tapi nggak percaya sih. Coba kalian ada tisu? Ada. Oh, saya pun. Awas ya kalau kamu. Tes lah. Oh iya ya, nggak nempel di tisu. Wah, aku mau beli deh. Implora ini benar-benar ngeracunin aku banget. Terima kasih ya udah buat aku jadi terracun-racun oleh Implora. Implora approved by me. Halo Sobat, kembali lagi bersama aku Rachel Girsang. Nah, sekarang di depan aku udah ada bintang tamu kita. Kenalin dong. Halo semua, nama aku Yonika Bintang Tiara, biasa dipanggil Ara, aku dari sekolah SMK BBC Medan. Apa kabar? Baik. Udah lama ya kita tak bersua ini. Iya. Kapan kita terakhir itu? Gak tahu. Yang kau datang ke apa? Ke Manu, ke kantor. Oh. Yang sama si Mipta. Nah, kan aku mau nanya nih, kan kita ini kan tema kita kan tentang curhatan anak SMK. Aku mau nanya nih sama kau. Silakan. Kalau menurut Ara, ribetnya ngurusi pelajaran umum dan produktif itu gimana? Kalau yang umum itu kan karena kalau di sekolah aku ya, itu tuh nggak terlalu kayak nggak terlalu mendalami gitu. Jadi kayak ya udah itu biasa aja gitu loh, nggak ada susahnya rasaku ya untuk beberapa mata pelajaran ini. Cuman kalau misalnya produktif kan memang banyak yang harus disiapin gitu kan. Ya kayak kadang takut juga sih kalau misalnya masuk pelajaran produktif gitu. Itulah, Tapi lebih suka apa? Pelajaran produktif atau umum? produktif. Kenapa? Ceritain lah. Kayak apa ya? Jujur kan aku nggak suka belajar yang ilmu murni gitu kan. Nah, aku lebih suka kayak praktek. Nah, praktek itu rasaku lebih enak, lebih enjoy aja gitu. Jadi ya udah, Kalau boleh tahu jurusan Ara itu apa? produksi film. Udah bisa lah ini ya, film-film tak mana gitu. Amin. Ara
SMK itu masih dipandang sebelah mata sama masyarakat atau enggak? Kan biasanya kan kalau kita masuk SMK itu kok ngambil SMK kok nggak SMA aja gitu kan. Sebenarnya kan karena dari awal juga orang tua nyuruh masuk SMK gitu kan. Terus kalau rasaku sih bukan SMK-nya yang dipandang sebelah mata, maksudnya bukan istilah SMK yang dipandang sebelah mata, mungkin sekolahnya ya. Karena kan sekolah kami itu katanya ya yang pertama di Kota Medan, sekolah broadcasting pertama. Jadi orang-orang itu masih BBC. Emang ada sekolahnya gitu aja sih. Tapi kalau misalnya istilah anak SMK ini pasti gini-gini, nggak ada sih. Kalau di aku ya itu nggak ada. Tapi sering loh dipandang sebelah mata gitu sama masyarakat karena anak SMK gitu. Enggak sih. Banyak yang bilang masa depannya hancur gitu loh daripada anak SMA. Itu kan balik ke tiap-tiap orang juga. Rasaku kalau misalnya SMK itu kan ada plusnya gitu kan. Plusnya kalau SMK kita tamat kita dapat skill kan. Kalau misalnya SMA ya kalau kataku nggak dapat skill karena itu betulan Ya, ilmu murni kan. Kalau SMK karena kan kita kalau dapat skill. SMK kebanyakan di prakteknya, kalau SMA umumnya Gitu. teori kan. Iya, jadi Berarti kalau kan ini kan ya Ara kan kelas berapa? Kelas 11 sama 11. kita. kelas 11. Nanti rencana Ara langsung kerja atau kuliah? Aku pengennya kerja sih. Kenapa? Pengen duit soalnya. Kenapa? Kan ini jelaskan lah. Ya pengen duit gitu. Pengen duit pengen karena- punya duit gitu. Karena Supaya bisa beli semuanya gitu. karena Kayak kalau minta sama orang tua ini kan kayak belum ada kepikiran buat kuliah karena kalau kataku kuliah itu ribet gitu loh. Ngurus skripsi ini apa segala macam. Ini kerja gitu. kalau kan biasanya kalau anak SMK kan banyak prakteknya gitu kan, Rah. Pernah nggak berangkat pagi tapi pulang larut malam karena produksi? Kalau kebetulan kami produksi nggak sampai larut malam sih, cuman kalau nggak sampai yang lewat jam 8 malam itu nggak, cuman kayak lewat jam 7 gitu ya wajar lah sih rasaku, karena kan namanya kalau misalnya istilahnya masuk SMK itu orang tua juga harus memaklumi anaknya pulang lama gitu kan. Kalau misalnya produksi sampai pulangnya larut tuh nggak pernah. Berarti kan ini kan Ara di sekolah berapa jurusan? Apa 3. aja jurusannya? 3. Jurusannya apa aja? Ada 3 jurusan, Apa ada multimedia, televisi, sama produksi film. Berarti pernah nggak sih perselisihan antar jurusan, antar yang dua ini? Antar 3. Antar tiga nih. Kayak nggak Kan pernah. perfilman. Ah. Yang kedua ini pernah nggak perselisihan? Nggak pernah sih kan, tapi kalau misalnya mungkin ada yang punya masalah pribadi ada gitu, cuman kayak perselisihan apa gitu sampai yang tumbuk-tumbuhan gitu nggak pernah lah setahu aku ya, karena di kelas aku juga orang-orangnya jarang mau kena masalah gitu, enjoy aja gitu orangnya, nggak pernah nyari-nyari masalah gitu sama kelas sebelah, nggak pernah. Berarti Ara nggak pernah lah ya cari masalah di sekolah sama sekali. Nggak lah, ngapain cok ya, apa bikin nama kita jelek gitu jadi. Kan mana tahu kan, tapi garang. Enggak ya Allah. Tujuan Ara itu ke SMK itu apa? Supaya apa? Kok nggak ke SMA Aku tujuannya? sebenarnya kalau dari aku apa ya, karena sebenarnya masuk SMK itu kan ada disuruh orang tua gitu loh, pengennya masuk SMA kemarin gitu ceritanya, itu kan pengen masuk SMA, dia dibilang ya masuk SMA, aku pengen masuk SMA gini. Terus datang, udah masuk SMK aja, kok masuk SMA ngapain, SMK kok nanti keluar dari SMK bisa punya skill, bisa langsung kerja gini, misalnya bapak mama nggak punya duit kok bisa langsung kerja gini. Iya. Ya udah, jadi kayak itulah kan debat lah itu kan, hampir sebulanan lah itu. Habis itu kayak ya udahlah kalau kamu masuk SMA lah, tapi saran kami masuk SMK. Udah mau masuk SMA ini ya kan, udah nanya-nanya kayak buku-bukunya itu ya kan, tiba-tiba besoknya ditawarin SMK, jadi ya Sama udah orang tua. masuk SMK dan terus mepet juga, jadi ya udah masuk sekolah ya situ. Berarti udah ikhlas kali ke SMK. Pertamanya ikhlas tapi lama-lama enak juga, itu sih. Enak di pertemanannya atau enak di jurusanmu? Jurusan sih, kalau temannya ya gitulah, ngerti lah kok. Iya, ceritain lah kenapa temennya. Kalau enakan, kalau misalnya teman SMK kan aku yang dekat sama Orchid dah, tau aja kan, tau kan. Sama yang lainnya kayak ya udah biasa-biasa aja gitu kan,
Cuman memang sering main, cuman nggak deket gitu. Dan ya enakan teman, kalau kata aku enakan teman SMP sih daripada teman SMA. Atau kenapa? Enakan teman SMP. Tapi banyak loh pas SMP tuh nggak enak. Karena itu banyak dibully kan pas SMP. Kebetulan aku nggak pernah bully. Pembulian. Aku nggak pernah bully. SD aku pernah bully, tapi SMP nggak pernah. Jadi ya SMP memang banyak sih kan. Kayak mana ya, namanya anak masih apa gitu kan, pemikirannya belum sematang SMK ini ya kan. Banyak sih kayak berantem gitu sama kawan, tapi tetap aja lebih enak kawan SMP, nggak tahu kenapa. Oh, Sama yang SMA jarang kayak bisa nongkrong gitu aja. Nggak pernah sih rasaku. sama kawan SMK. Nggak pernah. Karena nggak asik gitu ya. Nggak asik. Bukan nggak asik sih ya. Nggak asik sih. Berarti kan ini kan Ara kan pas masuk SMK itu kan apa daring gitu kan. Mm-mm. Corona. Karena corona itu kayak mana pembelajaranmu? Kayak Ceritain. kayak ya apa ya, sebenarnya nggak enak Masa-masa sih waktu daring, daring. Ara. Daring itu nggak enak sebenarnya, karena apalagi kayak kalau misalnya untuk pelajaran yang umumnya itu aku nggak masalah sih. Cuman kalau yang masalah pelajaran produksi kan namanya mesti praktek ya kan. Mm-mm. Ya itu aja sih. Itu praktek juga ke sekolah. Ada persesi kan dulu kan, apanya Oh, persesi gitu kan. bergelombang Iya, gitu. bergelombang, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ya udah. Dari situ cuman nggak kayak ilmunya nggak sedapat itu sih rasaku. Sama yang abang kelas aku yang ngerasain kan, kalau abang Iya, kelas kan mau beda. ngerasain corona kan kelas 10 kan, baru kelas 11-nya. Itu sih basic ilmunya nggak terlalu dapat rasaku. Kalau misalnya waktu di kelas 10 ya. Kelas 11 baru. Kelas 11 baru. Itu pun yang semester 2 kan baru mulai yang aktif. Iya. Yang semester satunya Belajar. masih daring. Kan pas itu kan setahu aku kan kita kan magang sama ini kan. Ceritain lah. Kalau Ara kan pernah kan itu cerita sama aku. Gimana ya kalau aku LDR gitu sama dia gitu. Ih. Rindu nggak? Dia siapa? Ih, siapa tuh pas itu PC-an? Aku nggak ada VC loh, sumpah. Pokoknya kau cerita gitu loh sama aku. Oh. Siapa tuh? Dengar. Rindu nggak sama dia? Pas Rindu magang. Ya gitulah. Kalau bisa dikatakan kerasmu. Iya. Iya. Ceritain kayak mana? Ya udah. Rindu. Apa yang mau Terus diceritain? yang pas pas cerita sama aku itu kau tuh cetan. Oh. Aku tuh cepet sembuh ya. Anjir, aku malu lah Cak dari itu soalnya, sumpah. Ya sekarang udah kayak nggak orang nggak kenal aja sih. Sekelas atau enggak? Kelas. Sekelas. Itu enak kali sekelas sama keras. Kebetulan depan-depanan. Pernah malu nggak kalau misalnya ada nggak ngerjain tugas gitu kan, dihukum sama guru, malu nggak sama dia? Enggak sih. Jujur enggak. Kenapa? Karena waktu SMP juga aku gitu kan. SMP ya udah biasa aja gitu. Enggak malu sih. Biasa aja. Kayak gitu. Kalian Kan- nih sama BGL. Siapa? Janganlah bawa dia. Itu yang lagi wisuda. Pokoknya Ara ini ya. Sekarang tujuan Ara itu ke SMK tuh mau milih jurusan ini karena mau kerja gitu. Mau kerja. Kalau kerja mau di jurusan perfilman, Iya, pengennya sih gitu. broadcasting. Heeh. Enak lah kayak gitu. Udah. Kalau ke jurusannya kayak misalnya Ara kerja di pertelevisian gitu kan, ya harus Ara ini lah perfilman Ara gitu. Sebenarnya- Mendalami. Sebenarnya itu searah sih rasaku, damping-dampingan juga. Jadi kayak ya kalau misalnya kau perfilman ya kau bisa juga di televisi gitu loh. Karena kan waktu magang kan dapat ilmunya juga kan pertelevisian itu gimana. Rasaku 11-12 aja sih. Cuman mungkin bedanya di manajemen Iya. produksinya kan. Itu pasti beda lah. Oh, berarti udah kayak gitu aja lah ya, Ra. Nah sobat, kalian pasti pada penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya Yunike tentang curhatannya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Simple Podcast, podcastnya anak SMK.
Pocari Sweat, minuman berion yang akan menyegarkan kembali tubuhmu, cocok banget diminum setelah berolahraga atau beraktivitas. Pocari Sweat, go sweet, go ion. Semangatkan harimu. Halo sobat, kembali lagi bersama aku. Langsung aja nih kita tanya-tanya sama Ara. Rah, haus nggak? Haus. Haus. Minumlah. Keluar. Minumlah Ra, nanti kau jawabnya Luan. Ra nggak bisa aku buka. Apa? Bisa. Boleh minum ini? Enggak Ra, ditengokin. Susah cok, sumpah tangan aku licin. Minumlah. Dan enak kali. Rasa air. Enggak lah Ra, rasa tanah. Sukamu. Dah, ini langsung lah aku tanya sama kau lagi ya. Ya. Siap kan kau jawab? Ya. Tanya. Aku nanya, apa kekuatan dan kelemahan Ara? Dalam artian? Maksudnya? Dalam arti di pelajaran. Kalau sebenarnya nilai aku bagus-bagus aja sih kan. Kalau misalnya semua gitu kecuali agama sama matematika. Nggak tahu kenapa ya agama jelek gitu, nggak tahu. Mungkin memang dari dalamnya gitu. Sisanya sih baik-baik aja, nilai pelajaran produktif ya bagus aja sih. Kalau kelemahannya sih mungkin ya itu pelajaran yang umum sama beberapa juga kan kayak tata kamera. Itu agak apa sih aku? Agak susah sama tata suara, serai tuh. Jangan disebut-sebut mereknya. Disebut. Nanti ditengok sama dia. Udah cuma itu aja. Iya itu aja sih. Apa yang bisa Ara lakukan untuk mengoptimalkan potensi dan menghadapi kelemahan dirimu itu? Mengoptimalkan ya Gimana? sebenarnya belajar aja sih, belajar kan. Kayak kita misalnya tertarik sama yang satu ini gitu kan. Ya udah pelajari ya lebih lagi, tapi jangan sampai yang lain itu terbengkalai gitu loh. Jadi kalau Tapi kan kita kan pernah gitu kan, karena pelajaran ini kita stres, terus kita curhatnya itu kan bisa ke Tuhan. Biar supaya nggak stres itulah untuk mengoptimalkan kelemahan kita, kan bisa juga. bisa, tapi kayak ya jangan terlalu fokusnya sama yang kau bisa gitu loh. Kalau misalnya yang bisa jangan terlalu terpaku sama itu, cuman jangan dibiarin terbengkalai. Itu rasaku. Terus mengoptimalkan sama apa lagi pertanyaanmu? Udah cuma itu, mengoptimalkan potensi dan menghadapi kelemahan. Menghadapi kelemahan itu nggak tahu sih, berani aja gitu loh. Ya kayak mana nanti hasilnya itu belakangan aja gitu. Penting dihadapi. Kalau di sekolah tahu goals, sasaran, goals nah, tujuan tujuan Ara itu selama di SMK itu bagaimana hasilnya? Nggak tahu ya Selama ini. Kalau misalnya mungkin nanti lulus lah baru kelihatan gitu. Kalau sekarang Pada saat ini belum ada gitu Belum. dari kelas 10 sampai kelas 11. belum, karena masih tahap belajar. Kalau kata aku ya masih tahap belajar, jadi tunggu lulus lah baru kelihatan nanti. Cara belajar seperti apa yang cocok Cara belajar seperti apa yang cocok buat Ara? Praktek. Kalau Karena enak gitu kan kalau Iya. praktek walaupun sulit gitu kan. kayak tertantang aja gitu. Lagian kita kan pengen tahu juga. Walaupun kita tuh pengen nangis. Tapi enak. enak sih. Iya enak, tapi mentalmu kuat nggak? Kuat nih. Kuat kali. Di waktu itu ya kuat. Udah. Sebutlah nanti kena pula. Ya itulah, you know lah. Itulah. Apa perubahan yang terjadi pada diri Ara dibanding baru lulus SMP? Perubahan Ara. Waktu SMP gak tahu ya. SMP tuh aku kayaknya ambis juga orangnya. SMP ambis kan. Tapi nggak terlalu ambis sih, cuman ambisnya itu nggak Pernah nyampe. ranking? Nggak tahu, soalnya di SMP nggak ada ranking. Kalau mau tahu ranking nanya ke gurunya gitu. Kok nggak ditanya sama gurunya biar tahu rankingnya? Banyak males kau. Males Cok. So, kayak aku kayak nggak terpaku sama ranking sih. Yang penting ya Yang belajar, penting naik ada kelas nilai udah. gitu. Pernah dituntut sama mama apa gitu karena nilai di bawah 80?
Pernah, cuman dimarahin gitu. bukan nggak sampai dimarahin, cuman kayak ya kalau misalnya bisa lebih baik kenapa nggak diraih aja gitu. Cuman kalau misalnya nuntut sih mak bapak aku nggak pernah, kayak ya udah kalau misalnya kok enjoy aja, kalau misalnya kok enjoy ya udah, intinya kok yang penting kok enjoy dah, Ya, nggak benar perlu juga. yang lain-lain gitu, enggak. Skill apa yang Ara kuasai dan Ara asah selama di SMK baik dari dalam maupun luar kelas? Skill sabar, nggak, jangan marah-marah, terus lebih inisiatif, sama apa namanya, Kuat mental. iya, juga. tahan banting, Tahan banting. terus cekatan, nggak boleh lemot, itu sih. Terkadang ku perhatikan Ara ada lemotnya juga. Di situ emosi pasti orang. Emang gitu, emang kadang gitu, kadang lemot. Emang dari dulu kayak gitu ya kan. Tapi kita memang nggak bisa kita buat gitu. Kalau kita tuh emang dasarnya lemot gitu, nggak bisa kita buat supaya kita nggak lemot. Nggak Banyak bisa. orang yang nuntut nggak salah kalau lemot gitu ya kan. Jelek kali kalau lemot gitu. Emang- Kadang kita nggak Emang dari dalamnya gitu. iya, padahal nggak kita buat gitu. Pengen kali kalau yang apa orang itu ngomong, pengen kali kita apain lah. Itulah ya berarti skill Ara gitu kan. Skill apa ya? Skill yang tadi yang Itu sama yang dikuasai dan manage waktu juga itu. manage waktu supaya waktu itu nggak sia-sia. Manage uang juga. Manage uang juga. Iya. Soalnya kan kalau produksi kan pasti keluar uang. Iya, tapi itu banyak ya. Banyak. Terus nggak ditanggung juga ya kan. Itu uang kita. Iya, uang sendiri. Kalau Uang misalnya kelompok juga kan. iya, setahun kan 2 kali produksi. Bisa sampai 1 jutaan gitu. Mahal kali. Berarti itu 1 juta sekelompok. Enggak, sendiri. Sendiri. Makanya Dolar. enggak tahu. Makanya agak mama aku ya kan kayak anjir habis juga duitku kayak gitu. Tapi memang gitu lah, namanya produksi memang banyak keluar duit gitu loh. Ya namanya juga kita belajar gitu kan. Ya mana mungkin orang tua nggak ngasih. Itu juga. Jadi Kayak mana nih kan tanggapan orang tua ketika mereka mengetahui soal passion dan keinginan Ara di masa depan kayak mana? aku nggak tahu sampai Bagaimana? sekarang passion gue di mana sih. Kayak ya jalanin aja dulu. Tapi kalau misalnya setelah masuk ini sih tujuanku ya kayak kerja tapi sesuai sama yang sejurusan sama yang SMK ini kan. Itu tuh mak bapak aku kayak ya udah lakuin aja gitu. Berarti ya itulah yang segmen yang tadi Rara nggak dituntut. Enggak. Itulah enaknya punya orang tua kayak gitu. Kalau misalnya kau suka itu lakuin, asalkan jangan sampai ngerugiin orang lain aja sih. Sama gini. Berarti kayak gitulah ya orang tua Rara enak juga gitu. Ya, Satu sefrekuensi nggak sih? iya syukurnya pemikiran orang itu kebuka gitu. Kalau misalnya soal ini bukan kayak yang orang tua yang kayak kau tuh aku udah masukin kau sekolah gini, kau tuh harus gini, kau harus ngikutin aku gini, kau tuh nanti gedenya harus jadi gini. Enggak. Kalau kau mau lakuin, kalau enggak usah. Carilah jalanmu sendiri gitu. Hal-hal yang Ara syukuri itu selama di SMK apa aja? Bersyukur. Syukuri selama di SMK. Apa ya? Kayak karena makin dewasa gitu kan, ada perubahan sama diri sendiri. Itu yang pertama. Terus kayak lebih kebuka aja gitu. Oh, ternyata dunia hiburan itu kayak gini gitu loh. Meskipun belum sampai ke dalam-dalamnya situ, oh ternyata kayak gini gitu. Itu sih kayak lebih nambah wawasan. Itu berarti bersyukur di SMK-nya kan. Berarti Udah. bersyukur kali lah ya hidupmu. Ya, itulah. Kayak mana kata sering? Begitu. Pernah bersyukur? Udah Pernah. bersyukur. Untung, Hari untung. ini udah. Esoknya belum. Besok belum. Gak bersyukur. Besok- Insecure. Kau itu, bukan aku. Berarti itulah ya, sejauh ini lebih milih teman SMP daripada SMK itu yang tadi kita bahas. Aku mau nanya satu kata yang ngedeskripsikan teman SMK. Satu kata. Apa ya? 2 lah. Ya udah, boleh. 3. Boleh. Nggak terlalu asik. Boleh. Nggak terlalu asik itu sih. Kenapa?
kayak nggak tahu ya, nggak dapet serunya itu, nggak tahu kenapa. Itu satu kata yang Tiga itu ngedeskripsikan tiga, teman SMA. nggak terlalu asik. Itu Nggak tiga. terlalu Kan tiga. gila kau. Itu tiga. Nggak jadi satu kata, tiga. Itu satu kata loh kau. Satu Nggak kalimat. terlalu asik. Kata itu misalnya kau mau makan, tiga kata. Oh, Itu kalimat. Kalau misalnya apa gini kalimat. Mana bahasa Indonesiamu? itu berarti SMP. SMP asik. SMK SMK enggak? nggak terlalu asik. Itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Namaku Nadia. Aku yakin setiap orang punya potensi dalam diri. Untuk itu, jangan ragu untuk berikan yang terbaik di setiap langkahmu. Tebarkan kebaikan dan berikan perubahan untuk sekitar. Karena potensi diriku bergerak bebas bersama Ultramilk. Ultramilk, make your move. Halo sobat, balik lagi bersama aku. Kita lanjuti yang tadi pertanyaannya. Gak asiknya di mana? Nggak asiknya itu kayak kalau ditanya kayak gini nggak tahu bilangnya kayak mana. Cuman kalau misalnya kayak refleks itu bisa. Pokoknya kayak nggak asik aja gitu. Mungkin karena beda pemikiran ya. Ngerti lah kok maksudnya kan. Ya itu sih. Terus ada beberapa kayak pasti kan kalau misalnya ada aja gitu sifat jeleknya kan yang kita Yang nggak nggak kita sukai. itu aja. Pernah dapat teman yang munafik? Belum, karena memang nggak terlalu dekat sama kawan SMK sih, biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak pernah yang kayak ditusuk dari belakang, dibicarain dari belakang. Kan sering itu yang lagi zaman-zaman itu yang munafik. Itu nggak pernah. Nggak pernah. Syukurlah kau dijauhi seperti itu. Kau pernah ya? Pernah. Hmm? Sakit kali loh itu. Sabar. Kau juga sabar. Jangan nangis. Berarti kan kita kan ini kan udah banyak kali ditanyaan nih sama kau. Kau itu kesimpulan apa yang mau kasih tahu ke sobat-sobat di rumah? Kesimpulannya itu kalau misalnya mau masuk SMK itu mikirin mateng-mateng, karena kayak kalau misalnya pun nanti kuliah mau beda apa gitu susah gitu loh. Jadi ya kalau misalnya mau masuk SMK betul-betul masuk SMK pikiran matang-matang. Cuman kalau misalnya masih tipikal yang kayak mau nggak mau mending masuk SMA aja sih kalau kata aku. Itu sih. Nah sobat-sobat di rumah, bagaimana? Seru banget kan mendengar curhatan Yunike selama ia menjalani hari-harinya di sekolahnya menjadi anak SMK. Ternyata pandangan miring masyarakat terhadap siswa-siswi SMK itu sama sekali tidak berdasar. Anak SMK juga sama seperti anak-anak SMA, punya hak, kewajiban, dan kemampuan yang sama. Jadi mulai sekarang haram banget hukumnya ngeremehin teman-teman kita yang bersekolah di SMK. Nah menurut sobat di rumah gimana nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa saksikan Simple Podcast, podcastnya anak SMK. See you. Dadah.